Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nura Yuda. NIM saya 1905101086. Di sini saya akan mempresentasikan atau membawakan sebuah tema jaminan perorangan untuk memenuhi sebuah tugas dari mata kuliah hukum jaminan di kelas 6A Universitas Waalaikumsalam. Baik, langsung saja kita mulai. Jaminan perorangan. Dasar hukum yang mengatur sebuah jaminan perorangan ialah dasar hukum tentang jaminan perorangan hanya dapat kita temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada pasal 1820 sampai 1863. Karena suatu jaminan perorangan adalah jaminan khusus antara para pihak, yakni debitur dan kreditur. Pengertian jaminan perorangan ialah dapat kita temui pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun pendapat para ahli. Di antaranya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1820, jaminan perorangan bisa dikenal penanggungnya, yaitu suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur. Bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya, menurut Sri Sudewi MS, mengartikan jaminan imaterial atau perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya juga. Kemudian menurut Subakti, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seseorang kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si debitur. Ia bahkan dapat diadakan di luar tanpa si berhutang atau debitur tersebut. Apa saja unsur-unsur dalam jaminan perorangan? Yang pertama dapat kita ketahui ialah mempunyai hubungan langsung dengan orang-orang tertentu. Yang kedua, hanya dapat dipertahankan pada orang tertentu. Yang ketiga, seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang. Dan yang keempat, menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan. Kemudian yang kelima, jika pailit, maka harta dibagikan pada kreditur seimbang dengan besarnya piutang. Lalu ciri-ciri atau sifat jaminan perorangan merupakan jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya pihak ketiga, yaitu badan hukum, yang menjamin pemenuhan prestasi manakala debitur nyawan prestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan, demikian pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu debitur dan penanggungnya. Bersifat aksesorir, yakni perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. Perjanjian penanggungan akan batal demi hukum atau hapus jika perjanjian pokok juga batal demi hukum atau dihapus. Untuk perjanjian yang dapat dibatalkan ialah perjanjian aksesorir tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya sudah dibatalkan. Misalnya perjanjian pokok dibuat oleh orang yang tidak cakap sehingga dapat dibatalkan, dan bila hal ini terjadi maka perjanjian penanggungnya dianggap tetap sah. Bersifat sepihak, di mana hanya penanggung yang harus melaksanakan kewajiban. Tetapi ada kalanya kreditur menawarkan suatu prestasi sehingga pihak ketiga mau menjadi penanggung dalam keadaan demikian. Perjanjian bersifat timbal balik juga. Kemudian ada besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya prestasi atau perutang
perutangan pokok, tetapi boleh lebih kecil. Jika penanggung lebih besar, maka yang dianggap sah hanya yang sebesar utang pokok yang diatur dalam pasal 1822 BW. Kemudian sifatnya bersifat subsidiar. Jika ditinjau dari sudut cara pemenuhan prestasi, maka ini berdasarkan pasal 1820 BW bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan debitur, manakala debitur sendiri tidak bisa memenuhinya. Ini berarti penanggung hanya terikat secara subsidiar karena hanya ada melaksanakan prestasi jika debitur tidak memenuhinya, sedang debitur yang harus tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan prestasi tersebut. Dan setelah penanggung melaksanakan prestasi, maka ia mempunyai hak regres terhadap debitur. Kemudian beban pembuktian yang ditunjukkan ke si berutang dalam batas-batas tertentu juga mengikat si penanggung. Penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum, baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat hukum publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang. Kemudian jenis-jenis jaminan perorangan. Jaminan perorangan ini ada beberapa. Yang pertama, jaminan penanggungan atau broke-touch adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Yang kemudian, jaminan garansi. Jaminan garansi ini biasanya dimiliki oleh bank garansi yang disebutkan dalam pasal 1316 KUH Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Kemudian ada jaminan perusahaan. Secara umum diatur bahwa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kalau dianggap layak bagi seseorang yang berada dalam posisi yang sama dengan penerima informasi mengakui informasi tersebut diterbitkan kepadanya secara rahasia. Ada 3 keadaan yang sering terjadi. Yang pertama ialah penemu informasi menyediakan informasi atau ide kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak lain juga wajib menjaga kerahasiaannya. Yang kedua, ada penemu informasi memberikan informasi itu kepada pihak lain tanpa menyebutkan secara terang-terangan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia. Kemudian yang ketiga, yaitu penemu informasi tidak memberikan kepada pihak lain, tetapi pihak lain memperoleh tanpa izin penciptanya. Pengguna informasi rahasia tanpa izin. Pencipta informasi akan perlu memperlihatkan bahwa penerima menggunakan konsep atau informasi tanpa izin dari pencipta. Ada 2 bentuk penggunaan tanpa izin. Yang pertama, di mana pencipta informasi tidak memberikan izin kepada penggunaan sekali. Yang kedua, di mana pencipta informasi mengizinkan penerima menggunakan informasi untuk tujuan tertentu, tetapi si penerima informasi telah menggunakan informasi itu untuk tujuan lain yang dicakupan izin yang diberikan. Kemudian hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin. Hak istimewa ini yang pertama adalah hak untuk menuntut penjualan benda milik debitur lebih dahulu. Yang kedua ada hak untuk membagi-bagi utang. Yang ketiga ada hak untuk mengajukan eksepsi. Kemudian yang keempat ada hak untuk membebaskan sebagai penanggung atau penjamin karena salahnya kreditur. Yang kelima ada hak meminta pemecahan terhadap utang yang ditanggung secara bersama-sama. Berakhirnya jaminan perorangan diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata ditentukan 10 cara berakhirnya perjanjian penangguhan utang, yaitu yang pertama ialah pembayaran,
Yang kedua, penawaran pembayaran tunai. Yang ketiga, pembaharuan utang. Yang keempat, ada penjaminan utang atau kompensasi. Yang kelima, ada pencampuran utang. Yang keenam, ada pembebasan utangnya. Yang ketujuh, ada musnahnya barang yang terutang. Yang kedelapan adalah kebatalan atau pembatalan. Yang kesembilan, berlakunya suatu syarat batal. Yang kesepuluh ialah lewatnya waktu tenggang. Baiklah, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.